saldo piutang usaha. Yang pertama itu piutang usaha pada saldo neraca menurut umur cocok dengan jumlah pada file master dan jumlah total telah ditambahkan dengan tepat dan cocok dengan buku besar atau detail tie-in. Piutang usaha yang dicatat adalah ada existence. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dimasukkan semuanya. Yang keempat, piutang usaha secara mekanis adalah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, piutang usaha dicatat dalam periode yang sesuai. Yang ketujuh, piutang usaha dinilai dengan memadai pada nilai yang dapat direalisir. Selanjutnya, piutang usaha benar-benar sah dimiliki klien. Dan yang terakhir itu penyajian dan pengungkapan piutang usaha telah memadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adifa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi perancangan pengujian. Next. Ada 3 tahapan dalam perancangan pengujian. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Kemudian, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren untuk piutang usaha. Dan menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Tahap yang kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap yang ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha, dan merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Next. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Untuk tahap yang pertama, yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, termasuk mempengaruhi piutang usaha. Ketika mengevaluasi risiko inheren dan bukti yang direncanakan untuk piutang usaha, auditor akan mempertimbangkan risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Next. Kemudian, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Pertama-tama, auditor memutuskan penilaian awal tentang materialitas untuk seluruh laporan keuangan, dan kemudian mengalokasikan jumlah penilaian awal untuk setiap akun neraca yang signifikan, termasuk untuk piutang usaha. Next. Kemudian, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Bagi perusahaan, pengendalian internal terhadap penjualan dan penerimaan kas serta piutang usaha yang terkait setidaknya harus cukup efektif, karena manajemen sangat menginginkan catatan yang akurat untuk mempertahankan hubungan baiknya dengan pelanggan. Auditor harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Dan yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Next. Tahap yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Auditor menentukan hasil pengujian substansif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Next. Tahap yang ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Sebagian besar prosedur analitis yang dilakukan selama fase pengujian terperinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian rincian saldo. Auditor melakukan prosedur analitik untuk seluruh siklus penjualan dan pengumpulan, bukan hanya untuk piutang usaha.
tes rincian saldo yang tergantung pada faktor-faktor yang tercantum dalam lembar kerja perencanaan bukti. Next. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Di sini auditor memutuskan prosedur audit yang sesuai, ukuran sampelnya, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Sekian mengenai metodologi perancangan pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang merancang pengujian atas rincian saldo. Di sini kita ketika membahas pengujian atas rincian saldo piutang usaha, kita itu akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan telah mengasumsikan dua hal, yaitu auditor telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti. Yang kedua, auditor telah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat tergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, konfirmasi piutang dagang adalah ujian terpenting rincian piutang. Saldo uji coba mencantumkan saldo dalam file induk piutang pada tanggal neraca, termasuk saldo masing-masing pelanggan dan rincian masing-masing saldo pada saat yang telah berlalu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Konfirmasi saldo pelanggan adalah tes paling penting dari test of detail of balance untuk menentukan keberadaan piutang yang telah tercatat. Selanjutnya kita melakukan konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo. Ini adalah tes yang paling umum dari rincian saldo untuk akurasi piutang. Ketika pelanggan tidak menanggapi permintaan konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama untuk tujuan pembuktian. Auditor juga mengevaluasi klasifikasi piutang yang relatif mudah dengan meninjau saldo percobaan sebelumnya untuk piutang material dari petugas afiliasi atau pihak terkait lainnya. Tujuan dari cut-off adalah untuk memverifikasi apakah transaksi di dekat akhir periode itu dicatat pada periode yang tepat. Salah saji cut-off ada ketika transaksi periode berjalan dicatat pada periode berikutnya atau sebaliknya. Lalu nilai realisasi piutang sama dengan piutang bruto dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. Di sini klien akan memperkirakan penyisihan untuk akun yang tidak dapat ditagih, tetapi auditor harus mengevaluasi apakah penyisihan klien itu masuk akal mengingat semua fakta yang tersedia. Hak atas piutang biasanya bukan masalah audit, namun dalam beberapa kasus bagian dari piutang tersebut mungkin telah dijaminkan kepada orang lain yang diperhitungkan atau dijual dengan diskon. Dan terakhir, untuk mengungkap contoh di mana klien memiliki hak terbatas untuk piutang, auditor dapat meninjau risalah, berdiskusi dengan klien, mengonfirmasi dengan bank, memeriksa kontrak utang untuk bukti piutang yang dijadikan jaminan, dan memeriksa file yang terkait. Untuk mengevaluasi kecukupan presentasi dan pengungkapan, auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang standar akuntansi dan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Basaria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfirmasi piutang usaha. Seperti yang sudah kita tahu, konfirmasi itu merupakan salah satu bukti audit yang menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta auditor. Nah, pada proses konfirmasi, auditor sebaiknya melihat pengalaman tahun lalu. Hal ini untuk memanajemen waktu yang digunakan dalam proses audit. Jika berdasarkan pengalaman tahun lalu, respon yang diterima dari proses konfirmasi tidak cukup untuk menjadi bukti audit, auditor dapat memilih untuk tidak melakukan proses konfirmasi dan langsung menggunakan prosedur lainnya. Nah, dalam melakukan konfirmasi atas piutang usaha, terdapat 3 pengecualian. Yang pertama adalah piutang usaha tidak material. Yang dimaksud di sini adalah ketika saldo suatu account receivable pada perusahaan itu tidak terlalu diperhatikan. Misalnya kayak pada perusahaan fast food.
perusahaan fast food itu kan mostly menghasilkan pendapatan mereka based on cash basis. Jadi, saldo akun receivable mereka tidak terlalu berpengaruh. Terus yang kedua itu ada auditor mempertimbangkan bahwa konfirmasi tidak efektif karena tingkat responnya tidak memadai. Yang ketiga itu ada gabungan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian taksiran sedemikian rendah, dan tingkat resiko taksiran tersebut bersama dengan bukti yang diharapkan untuk diperoleh dari prosedur analitik atau pengujian substansi rinci adalah cukup untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Dalam banyak situasi, baik konfirmasi piutang usaha maupun next. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis konfirmasi. Yang pertama itu ada konfirmasi positif. Nah, konfirmasi positif ini digunakan untuk memeriksa secara langsung apakah saldo yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi sudah benar atau belum. Konfirmasi positif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada blank confirmation form. Blank confirmation form ini merupakan salah satu jenis konfirmasi positif yang tidak memuat saldo, karena jenis konfirmasi ini meminta penerima untuk mengisi saldo dan informasi tambahan lainnya. Blank forms ini dianggap lebih reliable karena informasi yang dibutuhkan diisi langsung oleh penerima. Terus yang kedua ada invoice form. Ini merupakan jenis konfirmasi positif di mana faktur individual dikonfirmasi dibandingkan dengan seluruh saldo pelanggan. Lalu yang kedua ada konfirmasi negatif. Konfirmasi ini juga dikirimkan kepada penerima, namun hanya diminta respon balik ketika penerima tidak setuju dengan jumlah yang tercatat. Konfirmasi ini biasanya banyak dipakai untuk audit atas rumah sakit, retail stores, bank, dan industri lain yang biasanya piutangnya itu berasal dari masyarakat umum. Lanjutnya. Nah, dalam konfirmasi yang paling penting itu adalah ketepatan waktu, yaitu kapan dikirim dan diperoleh tanggal yang paling dekat dengan neraca. Lalu, jika pada proses konfirmasi ternyata tidak cukup untuk menekan risiko audit, maka auditor wajib melakukan prosedur tambahan, yaitu di sini adalah alternatif prosedur. Alternatif prosedur ini dilakukan untuk menentukan dengan cara lain selain konfirmasi, apakah ada akun yang belum dikonfirmasi dan dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Di sini ada 4 alternatif prosedur. Yang pertama itu ada subsequent cash receipt. Di sini kelebihannya adalah dia merupakan prosedur alternatif yang sangat bermanfaat karena sangat masuk akal untuk mengasumsikan bahwa customer tidak melakukan pembayaran kecuali ketika ada bukti piutang. Nah, kurangnya itu adalah dari pembayaran ini kita tidak memberitahu kita apakah kewajiban yang dimaksud ada pada tanggal konfirmasi atau tidak. Yang kedua ada duplicate sales invoice. Ini berguna untuk memverifikasi penerbitan faktur penjualan dan tanggal penagihan yang sebenarnya. Yang ketiga ada shipping documents, penting untuk menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dibuat. Yang keempat ada correspondent with the client yang dapat digunakan untuk menemukan piutang yang pada awalnya tidak ditemukan. Next. Kemudian ada analysis of differences. Apabila ketika customer mengembalikan permintaan konfirmasi dan auditor menemukan perbedaan, maka auditor harus menemukan alasan atas perbedaan tersebut. Nah, kebanyakan hal itu terjadi karena adanya perbedaan pencatatan antara klien dan customer. Berikut adalah 4 alasan mengapa ada perbedaan. Yang pertama adalah pembayaran sudah dilakukan. Perbedaan ini terjadi ketika customer itu telah membuat pembayaran sebelum tanggal konfirmasi. Namun, klien belum menerima pembayaran tersebut ketika tanggal konfirmasi terjadi. Terus yang kedua itu ada barang belum diterima. Ini terjadi karena klien mencatat penjualan ketika barang dikirim, sedangkan customer mencatat penerimaan ketika barang diterima. Jadi ada perbedaan antara pencatatan klien dan customer. Terus yang ketiga itu barang telah dikembalikan. Di sini terjadi ketika klien gagal untuk mencatat kredit memo yang mengakibatkan kurang tepatnya pencatatan atas sales return and allowance. Yang keempat ada clerical error and disputed amount. Ini perbedaan ini biasanya terjadi ketika customer menyatakan bahwa ada error atas harga barang rusak, jumlah yang diterima tidak tepat, dan sebagainya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriana. Selanjutnya ada menarik kesimpulan. Dari proses yang tadi, jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, seorang auditor harus yang pertama mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika sejumlah besar salah saji yang terjadi itu tidak konsisten dengan risiko pengendaliannya, auditor harus merevisi penilaian tersebut dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut terhadap audit. Auditor perusahaan juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi audit pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Dan yang kedua ada mengevaluasi sifat kualitatif salah saji. Auditor juga harus menggeneralisasi dari sampel ke populasi piutang usaha secara keseluruhan. Walaupun jumlah salah saji dalam sampel mungkin tidak signifikan atau tidak mempengaruhi laporan keuangan, namun seorang auditor harus tetap mempertimbangkan apakah populasi mengandung salah saji secara material. Menggeneralisasi dari sampel populasi itu akan dibahas di bab selanjutnya nanti setelah UTS. Lalu yang ketiga, ada tentukan apakah bukti yang cukup telah diperoleh. Keputusan yang terakhir ini mengenai piutang usaha dan penjualan serta penerimaan kas, yaitu adalah apakah bukti yang mencukupi telah diperoleh melalui pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk menjustifikasi penarikan kesimpulan mengenai kebenaran saldo yang dinyatakan. Next. Lalu yang terakhir ada mengembangkan pengujian atas program audit. Dalam proses ini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu ada merancang prosedur audit untuk audit piutang, yaitu menggunakan evidence planning worksheet sebagai panduan. Lalu yang kedua adalah pengembangan prosedur program audit yang didasarkan pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Next. Dan ini adalah contoh evidence planning worksheet dari bukunya Arens bab 16. Ya, seperti ini. Next. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira ada pertanyaan? Kami akan membuka 5 pertanyaan untuk sesi pertama. Kelompok yang memberikan komen kelompok berapa ya?
Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Ya, bisa. Slide berapa? Coba. Sebentar, Pak. Ya. Slide-nya ya, lanjutkan. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai yang tadi konfirmasi positif dan negatif,
Itu untuk konfirmasi positif, tapi yang kayak belum dijawabnya cara lain nggak buat auditor memverifikasi piutang itu? Atau harus ditunggu sampai dapat jawaban? Terima kasih. Ya, coba pastikan kelompok 6 sudah tercatat itu. Kalau belum diulang lagi pertanyaannya. Mohon maaf, Rifana boleh diulang nggak pertanyaannya? Iya, jadi tadi yang penjelasan tentang konfirmasi positif dan negatif. Terus untuk konfirmasi positif yang belum mendapat jawaban, itu ada cara lain nggak buat auditor kayak memverifikasi piutangnya? Atau harus kayak ditunggu sampai mendapat jawaban? Oke, terima kasih. Terima kasih Fana atas pertanyaannya. Pak, izin bertanya. Iya. Tadi kan misalkan terdapat perbedaan pencatatan jumlah piutang antara klien sama pihak ketiga. Nah, itu auditor akan menyesuaikan jumlah tersebut sesuai sama yang dicatat klien atau pihak ketiganya. Terima kasih. Ya, yang lain. Izin bertanya, Pak. Iya. Sebut nama dulu. Nama saya Gerald Gatri Kristanto Manuruk, absen 14. Nah, untuk mengungkapkan contoh di mana klien memiliki hak terbatas untuk piutang, bisa minta tolong dijelaskan nggak auditor dapat meninjau risalah itu bagaimana? Boleh diulang Gerald? Baik, untuk mengungkap contoh di mana klien memiliki hak terbatas untuk piutang, bisa minta tolong jelasin nggak auditor yang dapat meninjau risalah itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Izin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan kalau auditor itu melakukan uji cut-off atau pisah batas. Nah, untuk melakukan uji cut-off ini, dokumen apa yang dilihat oleh auditor? Terima kasih. Ini Siti ya tadi? Iya. Oke. Tari maksudnya. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Iya. Nama saya Melin, nomor absen 21. Mau bertanya terkait konfirmasi piutang usaha. Tadi kan... Bentar, catat dulu namanya. Ya. Tadi kan yang di 3 pengecualian, yang poin 2 kan
auditor mempertimbangkan bahwa konfirmasi tidak efektif karena tingkat responnya tidak memadai. Nah, apa saja yang dipertimbangkan oleh auditor bahwa untuk melakukan pengecualian itu? Jadi, apa saja sih auditor bisa menjudge bahwa konfirmasi itu tidak efektif untuk dilakukan? Terima kasih. Apa itu pertanyaan nomor 4 tuh? Izin bertanya. Iya. Saya Dian absen 9. Di slide tentang drawing conclusion itu ada mengevaluasi sifat kualitatif salah saji. Boleh diberi contoh yang dimaksud sifat kualitatif itu yang seperti apa? Terima kasih. Dian tadi sifat kualitatif apa? Maksudnya sifat kualitatif itu kayak gimana gitu, Mbak Sarya? Dari salah saji? Bukan, Pak. Saya kurang mengerti yang dimaksud sifat kualitatif itu yang seperti apa. Oh, ya ya. Mungkin pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke. Ya, kasih waktu berapa lama ya?
Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Jose, yaitu apa perbedaan clerical error dan disputed amount. Jadi dari hasil diskusi kami, clerical error itu adalah kesalahan yang terjadi karena human error. Nah, dari contoh yang dibaca tadi adalah misalnya kesalahan atas jumlah barang yang dikirim. Ini kan kesalahan terjadi karena kesalahan si clericalnya atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Terus kalau disputed amount itu adalah jumlah yang belum pasti. Kayak tadi disebutkan juga, misalnya ada kesalahan dalam pemberian harga. Nah, karena kesalahan harga ini akan mengakibatkan jumlah atau amount yang belum pasti dan masih diperdebatkan. Demikian jawaban menurut kelompok kami. Mohon koreksinya, Pak. Oke, itu pertanyaannya siapa? Jose ya? Iya, Pak Jose. Jose. Ya, jadi disputed itu ya masih diperdebatkan, masih dipertanyakan. Karena ada kata-kata amount di situ, jadi itu khusus masalah jumlah ya. Jumlah yang masih belum sama antara perusahaan sama klien atau nasabah atau debiturnya ya. Nah, itu perbedaan jumlah itu bisa karena apa? Misalnya pemahaman mengenai harganya beda misalnya, atau mungkin ada syarat-syarat lain yang diperhitungkan oleh perusahaan yang klien tidak tahu dan sebagainya. Jadi, tapi di situ yang jelas adalah mengenai jumlah atau angka yang masih belum sama antara perusahaan sama debitur atau langganannya. Itu disputed amount. Kalau clerical error, kesalahan catat atau kesalahan tulis, ini banyak kali ya. Ya bisa karena kesalahan jenis barangnya, jumlah barangnya, kesalahan harga juga bisa, kesalahan tanggal, kesalahan nama pun bisa ya. Misalnya PT Abadi dikirim atau tagihannya dikirim ke bukan PT Abadi misalnya, atau sebaliknya PT Abadi nggak merasa beli tapi kemudian ada. Jadi itu yang namanya clerical error atau salah catat, itu bisa banyak hal. Dan kesalahan catat kalau kita lihat dari sudut pandang perusahaan itu bisa saja ya, tapi ada kemungkinan nanti perbedaan itu antara perusahaan sama langganannya, nah itu ada salah catat justru bukan pada perusahaan misalnya. Justru langganannya yang salah catat, bisa saja. Namanya manusia kan bisa yang sini salah, bisa yang sana salah juga, jadi itu. Oke, jadi intinya clerical error itu adalah salah dalam pencatatan. Tadi juga sudah dijawab itu, dan disputed amount itu adalah perbedaan jumlah antara perusahaan sama klien yang penyebabnya juga bisa karena beberapa hal. Ya, saya kira cukup tambahnya. Lanjut yang lain. Atau Yose kalau belum puas misalnya mau komen atau apa silakan. Ya. Sama-sama, Jose.
Selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaan Ivana. Penjelasan tentang konfirmasi positif dan negatif untuk konfirmasi positif yang belum mendapat jawaban. Apakah ada cara lain untuk auditor memverifikasi menunggu sampai mendapat jawaban? Ini yang kami tangkap itu maksudnya kayaknya konfirmasi negatif kali ya. Seperti sebelumnya, untuk konfirmasi negatif penerima itu memutuskan dalam konfirmasi itu udah benar belum. Jika kan atau maka bahwa penerima sudah setuju dengan informasi diberikan atau yang permintaan tersebut. Mungkin segitu Pak yang kami tangkap dari pertanyaan. Mungkin ada koreksinya Pak? Oke, itu tanyakan kan positif negatif. Untuk positif belum mendapat jawaban, apakah ada cara lain? Tadi jawabannya gimana? Ini pertanyakan apakah ada cara lain? Ini jawabannya gimana? Dari kelompok kami, kalau misalnya tidak ada cara lain, maksudnya kita hanya nunggu aja. Kalau misalnya penerima tidak mengembalikan bukan. Kan ini kalimatnya kalau saya baca itu ya, untuk konfirmasi positif yang belum mendapat jawaban. Ya, jadi ini untuk positif. Ada cara lain untuk memverifikasi piutang atau harus menunggu sampai mendapat? Kalau dari diskusi kami sih sepertinya tunggu sampai mendapat jawaban ya Pak. Loh, kalau waktu udah hampir selesai gimana? Kan audit itu terbatas waktunya. Jadi nggak bisa terlalu lama. Oke. Masih ingat nggak apa kelebihan dan kekurangan konfirmasi positif?
Pak, izin menjawab pertanyaan nomor 2. Oke. Oh, ini itu. Ya. Oke. Tindak lanjut dari apabila konfirmasi positif tidak mendapat jawaban, yaitu auditor akan mengirim surat konfirmasi yang kedua. Dan apabila tidak mendapat jawaban lagi, auditor akan mengirim surat konfirmasi yang ketiga. Namun setelahnya, apabila tidak mendapat jawaban surat konfirmasi lagi, diperlukan tindak lanjut berupa prosedur alternatif. Prosedur alternatifnya yaitu dengan memeriksa dokumen berikut. Yang pertama, penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi. Yang kedua, duplikat invoice penjualan. Kemudian dokumen pengiriman dan korespondensi dengan klien. Mungkin itu dari kelompok kami, Pak. Oke. Ya, itu benar ya. Jadi konfirmasi positif itu harus pasti. Pasti itu artinya harus ada jawaban bahwa apa yang ditanyakan itu, yang diminta untuk dikonfirm oleh debitur, itu benar atau salah. Jadi salah satu, kalau dibilang kelemahan dari konfirmasi positif, itu adalah mengenai biaya. Konfirmasi positif itu pasti lebih mahal. Kedua, lebih banyak memerlukan waktu. Tapi keuntungannya, informasinya lebih akurat. Dan juga biasanya material pada umumnya. Jadi untuk konfirmasi positif tadi, itu rata-rata jumlah saldo piutangnya adalah material atau signifikan. Oleh sebab itu, auditor harus ada kepastian. Artinya, seperti tadi, konfirmasi pertama, belum, kedua, dan seterusnya, itu waktunya tidak terlalu lama ya. Jadi diberi waktu 3 hari misalnya, kemudian nggak ada, diberi lagi. Nah, kalau memang 3 kali tidak ada, tadi sudah dijawab, itu prosedur alternatif bisa. Koresponden dengan klien, itu bisa melalui telepon, bisa melalui komunikasi yang lain. Kalau sekarang misalnya komputer, email, dan sebagainya. Tapi kalau dirasa perlu, auditor harus datang ke alamat klien untuk memastikan bahwa klien ini memang ada dan bukan fiktif. Itu kalau untuk klien yang saldo piutang material ya. Jadi harus, karena salah satu modus piutang fiktif ya seperti itu. Perusahaannya nggak ada. Kalau ada konfirmasi, surat konfirmasi, ada yang dijawab, tapi yang menjawab itu juga orang yang melakukan manipulasi tadi, bisa dari manajemen, bisa dari orang sekitar, dan seterusnya. Jadi untuk konfirmasi positif ini, auditor harus meyakinkan dirinya bahwa saldonya itu betul, atau sebaliknya. Ya, saya kira itu. Dan umumnya konfirmasi positif ditujukan pada debitur-debitur yang bersaldo besar, yang bersaldo signifikan, yang jumlahnya ya pasti tidak sebanyak yang negatif. Kalau negatif yang dikirimin itu rata-rata
debitur yang saldonya tidak cukup signifikan. Artinya kalau istilah itu jumlahnya ya menengah bawah lah. Ya saya kira itu tambahnya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ke nomor 3. Pertanyaan dari Sinta. Misalkan terdapat perbedaan pencatatan jumlah piutang antara klien dan pihak ketiga, auditor menyesuaikan klien atau pihak ketiga. Dari pertanyaan tersebut, hasil diskusi kami adalah dalam sebagian besar contoh, auditor akan meminta klien untuk merekonsiliasi perbedaan tersebut. Dan jika perlu, klien bisa mengkomunikasikannya dengan pelanggan atau dalam pertanyaan disebutnya pihak ketiga untuk menyelesaikan setiap ketidakpastian atau kesalahan atau perbedaan tersebut. Baru setelah itu, auditor memverifikasi dan menyimpulkan tentang perbedaan yang signifikan tersebut. Kurang lebih begitu Pak jawaban dari kelompok kami. Iya, ini pertanyaan Sinta. Bagaimana Sinta? Komentarnya? Iya Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Ya, jawabannya betul ya. Jadi seperti tadi juga sudah waktu presentasi juga. Atau pertanyaan pertama, pertanyaan pertama mengenai perbedaan. Nah ini namanya konfirmasi, itu pasti isinya hal yang sama atau yang berbeda. Nah kalau yang sama nggak ada masalah, berarti sudah sesuai. Nah untuk yang berbeda, belum tentu salah. Nah, ini perbedaan pasti ada, tapi belum tentu perbedaan itu merupakan kesalahan. Nah, jadi sudah dijawab tadi dan betul ya. Untuk perbedaan maka auditor harus mencari kenapa perbedaan itu terjadi. Nah kalau penyebab perbedaan sudah diketahui, maka auditor baru bisa menentukan bahwa dari perbedaan itu terdapat kesalahan. Nah ini. Kalau berbeda, boleh tapi tidak ada kesalahan, lewat. Jadi sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau ada perbedaan dari penelusuran atau dari penyebab dari terjadinya perbedaan tadi oleh auditor ternyata ditemukan adanya kesalahan, maka dilihat kesalahannya itu di mana. Nah, ini. Kalau kesalahannya itu di customer, langganan, atau debitur, tidak masalah. Karena itu bukan objek daripada audit, ya itu urusan klien, debitur. Mungkin manajemen hanya menjawab aja ya, atau menjelaskan mengenai perbedaan tadi. Itu. Tapi kalau ternyata kesalahan itu ada di klien, yaitu perusahaan yang diaudit, maka itu harus dibetulkan. Dan medianya adalah dengan jurnal koreksi. Ya, saya kira itu. Silakan yang berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gerald. Gerald meminta penjelasan mengenai bagaimana auditor dapat meninjau risalah. Nah, kalau hasil diskusi kelompok kami,
Pertama, risalah itu semacam notulensi rapat gitu. Nah, auditor melakukan tinjauan terhadap risalah atau notulensi rapat itu ketika akan merancang pengujian atas rincian saldo. Kan pasti kayak waktu rapat mengenai misalnya mengenai piutang gitu kan, pasti klien kan mempunyai hak yang hak terbatas kan terhadap piutang tersebut. Nah, nanti dari peninjauan terhadap notulensi rapat itu kita bisa mengetahui sejauh mana hak klien terhadap piutang tersebut. Lalu nanti dicocokkan apa sudah sesuai atau belum. Mungkin begitu hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Ya, silakan Gerald menanggapi. Sudah cukup puas, Pak. Terima kasih Farid dan teman-teman. Ya. Jadi yang dimaksud risalah ini kan notulen ya, notulen atau catatan. Itu risalah dari apa? Karena kalau notulen catatan itu kan banyak. Bagian gudang membuat rapat juga dia ada risalahnya. Bagian produksi rapat juga ada risalahnya. Bagian umum juga ada risalahnya. Nah, yang dimaksud dengan risalah di sini risalah yang mana gitu? Atau mungkin kelompok 6 bisa menambahkan? Izin menjawab, Pak. Iya, iya. Mungkin karena ini berkaitan dengan piutang, risalah yang digunakan terus risalah penjualan bukan ya, Pak? Risalah penjualan. Risalah itu kan catatan. Notulen. Kalau disebut risalah penjualan, berarti catatan penjualan. Atau notulen penjualan. Saya belum menyebutnya siapa tuh. Yang membuat itu siapa? Ya, oke. Halo. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah risalah rapat direksi atau risalah rapat dewan direksi bisa. Artinya paling tidak ini adalah risalah rapat top pimpinan ya, atau top manajemen. Jadi bukan di level-level di bawahnya, karena meskipun mereka ada rapat juga, ada risalahnya juga,
Tapi itu sebagai catatan intern saja. Karena yang punya pengaruh kepada pihak luar atau pihak ketiga itu adalah keputusan yang diambil oleh top manajemen. Dan biasanya di dalam setiap pengambilan keputusan ya itu didasarkan pada hasil rapat pimpinan tadi. Oleh karena itu maka risalah rapat pimpinan itu sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada auditor mengenai alasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Kemudian mengenai strategi-strategi yang akan dilakukan. Dan mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya secret atau rahasia yang hanya pimpinan saja yang mengetahuinya. Itu dapat dilihat di situ. Sehingga auditor bisa memperoleh informasi yang lengkap, luas, akurat, yang dijadikan dasar oleh manajemen untuk mengambil langkah-langkah operasionalnya. Jadi itu ya. Jadi risalah Dewan Direksi, artinya risalah top manajemen di perusahaan untuk mengetahui latar belakang, ya, alasan dan strategi yang diambil oleh manajemen. Ya lanjut. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Tari. Dokumen apa saja yang dilihat ketika melakukan uji cut-off atau pisah batas? Menurut sumber yang kami baca, yaitu buku Arens, jilid 2, itu di pisah batas itu kan ada, di buku dijelaskan ada pisah batas penjualan, pisah batas retur dan pengurangan penjualan, dan pisah batas penerimaan kas. Nah, untuk pisah batas penjualan itu dokumen yang digunakan itu dokumen pengiriman yang telah dinomori sebelumnya secara berurutan. Tapi kalau misalnya jika pengendali internal klien sudah memadai, biasanya auditor dapat memverifikasi pisah batas dengan memperoleh nomor dokumen pengiriman untuk pengiriman terakhir yang dilakukan pada akhir periode dan membandingkan nomor tersebut dengan penjualan yang dicatat pada periode berjalan atau periode selanjutnya. Untuk selanjutnya, pisah batas retur dan pengurangan penjualan itu, yang dokumen yang digunakan itu dokumen yang menyangkut sampel retur dan pengurangan penjualan yang dicatat selama beberapa minggu setelah tanggal penutupan untuk menentukan tanggal penjualan sebenarnya. Lalu, pisah batas yang terakhir itu pisah batas penerimaan kas. Dokumen yang digunakan itu adalah dokumen terkait penerimaan kas yang dicatat ke setoran bank periode selanjutnya pada laporan bank. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Iya, Siti, ada komentar? Sudah jelas, Pak. Iya. Dan teman-teman. Jadi memang pisah batas atau cut off yaitu mengenai timing ya, waktu untuk membedakan atau memisahkan mana transaksi yang masuk ke dalam periode audit, misalnya 1 Januari sampai 31 Desember 2020 misalnya, dengan transaksi yang di luar periode itu. Nah, untuk penjualan, penerimaan kas,
itu jelas berdasarkan kebijakan akuntansi saat penerimaan, saat pengakuannya ya. Kalau untuk kas jelas ya. Kas itu kan bisa saat diterima secara tunai atau sebaliknya saat diterima berdasarkan cek atau wesel yang dibayar. Ya. Kalau penjualan seperti yang minggu lalu kalau nggak salah, nah itu kebijakan akuntansi pencatatannya seperti apa? Apakah FOB destination atau FOB shipping point, nah itu menjadi rujukan untuk menentukan visa batasnya. Saya kira minggu lalu juga sudah dibahas. Nah, kalau untuk yang retur, pengembalian retur, nah ini juga harus dilihat kebijakannya, karena bisa saja returnya itu diterima kalau masih dalam periode yang diaudit nggak masalah, tapi dibuat setelah, misalnya pada Januari tanggal 5 misalnya. Padahal retur ini adalah mengoreksi penjualan yang masuk dalam cut off tadi itu. Jadi ini returnya sendiri itu di luar cut off. Ya, Januari misalnya. Tapi yang dikoreksi itu adalah transaksi yang dalam periode audit. Nah ini bedanya kan di situ kalau retur ya. Tapi karena retur ini umumnya adalah kecil ya, jumlahnya kecil, artinya tidak signifikan, ya auditor hanya tidak mempengaruhi opininya, hanya melihat aja bahwa retur ini betul sudah dicatat dengan benar. Artinya mengurangi piutang misalnya, mengurangi penjualan. Itu saya kira. Ya. Udah lanjut ke nomor berapa? Situ 5, 6 sekarang. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Melin. Apa saja yang dipertimbangkan oleh auditor untuk memutuskan bahwa konfirmasi tidak efektif untuk dilakukan? Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, suatu auditor memutuskan bahwa konfirmasi tidak efektif dilakukan adalah ketika tingkat responnya rendah. Jadi kan dalam proses konfirmasi ini, auditor tuh dapat sebaiknya melihat pengalaman tahun lalu. Jika berdasarkan pengalaman tahun lalu, respon yang diterima pada proses konfirmasi tidak cukup untuk menjadi bukti audit. Nah, di sini auditor dapat memilih untuk tidak melakukan proses konfirmasi dan langsung menggunakan prosedur lainnya. Jadi, tingkat respon itu menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memutuskan apakah konfirmasi efektif atau tidak untuk dilakukan. Mohon koreksinya, Pak. Ya, itu betul. Karena pasti untuk tahu efektif atau tidaknya itu dari pengalaman sebelumnya. Jadi, bisa saja auditor merubah metode atau teknik konfirmasinya ya. Bisa saja begitu. Bisa saja juga merubah sampling. Itu bisa. Jadi untuk klien, debitur lah, pihak ketiga. Pihak ketiga yang memang udah misalnya sering atau dua atau lebih tidak menjawab atau selalu misalnya tingkat persentase jawabannya rendah, maka itu dikeluarkan dari sampling, ya. Dikeluarkan dari sampling pengujian.
Itu bisa dicoba itu. Jadi bisa dicoba bersama-sama. Sampling yang dirubah, pemilihan samplingnya, dan juga bisa juga dengan merubah metode konfirmasi. Kan ada beberapa metode konfirmasi tadi. Saya kira itu, ya. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Ini yang terakhir, ketujuh ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya contoh sifat kualitatif dalam salah saji. Yang tadi dalam presentasi maksudnya itu kan auditor harus selalu mengevaluasi selain sifat kuantitatif juga sifat kualitatif, karena meskipun meskipun misalnya terdapat salah saji yang diestimasi lebih kecil daripada materialitas kinerja untuk piutang usaha, bisa jadi salah saji yang ditemukan tersebut menjadi masalah yang lebih serius. Nah, di samping sifat yang kuantitatif tadi, sifat kualitatif juga perlu dipertimbangkan. Itu yang telah kami diskusikan, contohnya adalah lebih ke kebijakan akuntansi yang dipilih dalam suatu pelaporan dan diidentifikasi mana yang bisa dianggap mempunyai materialitas dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang disajikan. Nah, contoh-contoh sifat kualitatif yang kami dapat yang berkaitan dengan piutang usaha itu misalnya kebijakan akuntansi mengenai pengelompokan piutang lancar atau jangka panjang, piutang lancar yang dikelompokkan lagi berdasarkan usia piutangnya atau aging schedule-nya, atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan pihak yang terkait, seperti misalnya piutang pihak ketiga, piutang dagang, piutang pegawai, dan juga masalah estimasi piutang yang tidak tertagih. Nah, negosiasi aktif mengenai penyelesaian utang piutang itu harus diidentifikasi oleh auditor untuk menentukan atau mengidentifikasi apakah ada fraud dari salah saji yang sifatnya kualitatif tersebut. Mungkin kurang lebih begitu, Pak, yang hasil diskusi kami. Oke. Ya, ya itu betul ya. Artinya sifat kualitatif ini bukan yang berkaitan dengan jumlah, dengan angka, atau dengan rupiah. Ya, contohnya, tadi sudah dijelaskan juga, contohnya misalnya, salah saji yang ada unsur fraud-nya, nah itu lebih berat ya. Itu kualitatif, unsur fraud. Jadi penyebab dari salah saji itu karena adanya unsur kesengajaan, intens, ini. Atau juga salah saji yang berkaitan dengan kas misalnya, itu juga kualitatif, tidak melihat jumlahnya, tapi kalau yang terjadi di dalam kas, itu perlu diberi perhatian yang khusus, karena kas itu sangat sensitif. Ya. Jadi saya kira itu, karena waktunya tinggal sedikit, maka saya ini aja menyampaikan beberapa hal mengenai UTS. Ada yang ditanyakan mengenai UTS? Halo? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk UTS, apabila nanti ada soal mengenai kertas kerja audit itu, apakah formatnya itu dikasih atau kita nyiapin sendiri, Pak? Ya. Kalau mengenai itu saya
belum tahu, nggak tahu pasti ya. Tapi yang jelas sifat ujiannya itu open ya. Jadi karena open itu maka saudara bisa melihat dari buku yang ada atau dari informasi yang ada. Nah, kalau memang di dalam soalnya itu disebutkan, jadi ada soal yang begitu, format dari kertas kerjanya itu diberikan ya. Ya berarti saudara tinggal mengisi sesuai dengan yang ada di dalam soal. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya sama juga saudara bisa mengisi atau membuat format sesuai dengan yang ada di literatur, ya sama aja. Karena sifatnya adalah open book. Itu. Pertanyaan siapa tadi? Dian, Pak. Dian, ya. Gimana? Udah atau masih ada lagi pertanyaan? Dian? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Oke, kalau gitu ini untuk waktu penyelesaiannya adalah 2,5 jam ya, sama seperti waktu perkuliahan. Kemudian tipe atau jenis soalnya itu ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada isian, dari jawaban yang diisi oleh saudara. Kemudian ada pernyataan benar atau salah. Jadi ada statement, kemudian statement itu saudara nyatakan benar atau salah beserta alasannya. Jadi kenapa saudara memilih benar misalnya, alasannya apa? Kalau saudara memilih salah, alasannya apa? Nah itu saya kira teori ya, teori semua itu. Nah kemudian tipe yang kelima itu kasus ya, ada 2 soal. Yaitu kasus audit atas penjualan dan audit atas piutang usaha. Itu yang kasusnya. Kemudian kalau materinya itu meliputi jenis audit, tujuan audit, kemudian jenis opini, bentuk laporan, kemudian masalah profesi auditor, organisasi profesi, itu berkaitan, kemudian standar audit dan kode etik, asersi dan tujuan audit, itu berkali-kali dibahas, langkah-langkah perencanaan audit, kemudian ada mengenai materialitas dan resiko dalam audit, kemudian mengenai pemahaman dan pengujian pengendalian intern, nah, yang terakhir mengenai resiko audit, bukti audit, dan teknik pengujian audit. Saya kira itu materi-materi yang sudah saudara bahas semuanya ya. Dari itu pasti ada semuanya. Hanya khusus yang kasus itu adalah khusus untuk
audit atas penjualan dan audit atas piutang usaha yang dibahas kali ini juga. Ya, saya kira itu mungkin kisi-kisi untuk UTS. Cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Halo. Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, kalau gitu, ya, saya kira kuliah hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih partisipasinya. Selamat belajar dan sukses dalam UTS. Sampai ketemu setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Ya, ya.